Shalom, selamat pagi untuk ibu bapak saudara-saudari dimanapun kita berada. Semoga kita sampai pada hari ini masih dalam lindungan Tuhan dan dalam keadaan sehat. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melangkah untuk mengawali dan melanjutkan aktivitas kita pada hari ini, ada baiknya kita terlebih dahulu untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Syukur bagimu Tuhan karena sampai pada hari ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Engkau masih memberikan kami kesehatan sehingga kami boleh bangun dari tidur kami ya Tuhan. Dan sebentar Tuhan, sebelum kami melangkah melanjutkan aktivitas kami pada hari ini, kami datang untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu untuk mengawali aktivitas kami hari ini. Untuk itu Bapa, kiranya Engkau yang selalu membuka hati pikiran kami, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan firman-Mu boleh menjadi bekal kami untuk menjalani aktivitas kami dalam satu hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini diambil dari Yohanes pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Aisian hamoraon nado saluhut hitamajalo ima asini rohana naso marnamoto. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Yohanes 1 pas ayat yang ke-16 dicatat, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kepenuhan di sini memiliki makna benar-benar penuh, bukan setengah-setengah ataupun kosong. Kasih karunia Kristus tidak terbatas yang dapat diterima, tidak hanya sekali, tetapi juga dapat dinikmati tanpa habis-habisnya. Sehingga semakin kita menikmati anugerah Kristus, semakin pula kita menyadari bahwa sungguh penuh dan tidak terbatas anugerahnya di dalam kehidupan kita. Karena itu ibu bapak saudara-saudari, kita harus tahu seberapa sebenarnya ukuran kerohanian kita sampai pada hari ini. Barulah seberapa besar kita tahu dan menikmati anugerah Kristus. Dari sini tampaknya kita harus terus-menerus melatih ukuran kerohanian kita, sehingga kita dapat semakin menikmati anugerah Kristus yang melimpah itu. Dan dengan cara ini kita dapat mengalami kasih karunia demi kasih karunia di dalam kepenuhan anugerah Kristus. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita harus ingat kita tidak boleh menyia-nyiakan berkat yang telah diterima. Tetapi hendaklah kita harus selalu bersyukur. Dan ketika semakin kita tahu untuk bersyukur, maka akan semakin banyak kita menerima berkat kasih karunia demi kasih karunia tersebut. Karena itu ibu bapak saudara, kita harus kembali ke sumber berkat, dan bahkan ia akan terus mencurahkan berkat ke dalam kehidupan kita sampai hidup kita berkelimpahan. Pada waktu kita melewati hari demi hari dan mengalami kehidupan yang berkelimpahan, kita harus mampu mengucapkan rasa syukur
Kita harus mampu menjalin hubungan dengan Kristus, dan kita harus mampu saling berbagi. Dengan rasa syukur kita tidak tergoda untuk melupakan bahwa Tuhanlah yang telah memberkati kita dan memenuhi segala kebutuhan kita. Dan untuk mencegah kita dari melupakan Allah, kita harus menjalin hubungan dengan Kristus, supaya hubungan kita dengan Dia semakin intim dan semakin akrab. Hidup kita akan mengalami kepenuhan, hidup kita akan mengalami kelimpahan dan kepuasan jikalau kita menjalin hubungan dengan Yesus Kristus. Dan sehingga pada akhirnya kita harus mengingat, dengan berlimpahnya kehidupan kita, kiranya kelimpahan tersebut juga dapat memberkati orang lain. Anugerah Tuhan yang melimpahkan untuk kita haruslah disalurkan kepada orang-orang di sekitar kita juga. Jangan sampai berlimpahnya pemberian Allah membuat kita tidak berbagi, bahkan melupakan Sang Pemberi. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang sudah memahami bahwa yang dia diterima adalah sesuatu yang datang dari sendiri, buah dari teknologi, kebetulan, hasil mimpi atau hasil yang lainnya. Ini yang menyebabkan pemikiran-pemikiran yang salah dan kehidupan-kehidupan yang salah di dalam kehidupan kita khususnya. Namun melalui ayat ini kita kembali diingatkan bahwa ketekunan, bahwa kesetiaan, dan kesungguhan untuk mengikut Dia adalah salah satu bentuk syukur kita atas apa yang kita terima dari kepenuhannya. Untuk itu ibu bapa yang dikasihi Tuhan, jika dari kepenuhannya kita menerima, berarti penyataan itu menyadarkan kita untuk tidak tinggi hati dan tidak menyombongkan diri, termasuk merendahkan orang lain. Namun sebaliknya adalah merendahkan diri jika kita diperkenankan untuk menerima berkat-Nya. Jika kita memperoleh sesuatu, jangan pernah lupa kepada Sang Pemberi, dan jika kita belum menerima seperti yang kita harapkan, jangan pernah menyalahkan dan merendahkan Sang Pencipta, karena apa yang kita dapat nikmati hingga saat ini adalah dari apa yang Tuhan ciptakan, dan manusia hanya mendaur ulang dan menjadikannya sesuatu yang baru. Demikian firman Tuhan. Selamat merenungkan firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kita untuk mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini. Shalom,